warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen YN Pontianak, perkenalkan saya Irwandi, salah seorang guru di Miss El Susi Madinah, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG YN Pontianak BAT 1 di tahun 2025. Di sini saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran sebagai tugas UKIN di YN Pontianak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak Bapak. Sini pada pagi yang berbahagia ini kalian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak Bapak ingin salah seorang di antara kalian, yaitu Rais sebagai ketua kelas, mohon maju ke depan untuk memimpin doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ananda Rais Al-Zaki. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak Bapak, untuk sebelumnya anak-anak Bapak coba diperhatikan kerapiannya masing-masing. Ayo diperhatikan. Perhatikan. Kerapian pakaian kalian mohon dicek, dimohon diperiksa kolong meja kalian masing-masing. Sudah bersih? Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Oke, anak Bapak. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, kepada kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, mari sama-sama kita membaca surah An-Naba yang dipimpin oleh Pak Is. Kepada Pak Is, mohon maju ke depan. Semua serta. Amma yatasaalun anin naba'il azim.
kasih kepada Pak Is yang telah bersedia untuk memimpin membaca surah An-Naba. Baik, selanjutnya anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI, mari sama-sama kita nyanyikan lagu wajib yang akan dipimpin oleh Balkis. Balkis, maju ke depan. Balkis dimohon untuk maju ke depan. Hati-hati ya Balkis. Balkis. Berdiri semua kepada anak-anak Bapak. Berdiri semua, mohon. Anak-anak Bapak berdiri semua ya. Oke. Oke, kepada anak-anak Bapak, sabar, mohon sabar. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak Bapak. Oke, kepada Balkis, terima kasih, duduk kembali. Duduk, anak-anak semua duduk, oke. Ya, dengarkan nak. Oke, anak-anak Bapak. Selanjutnya adalah kita ingin mengulas materi minggu yang lalu ya. Anak-anak Bapak, Bapak di sini ingin mengulas materi minggu yang lalu. Anak-anak Bapak, ada yang masih ingat apa arti atau apa pengertian makanan halal? Bagus. Tepuk tangan untuk Nasri. Selanjutnya, soal selanjutnya, anak-anak Bapak coba sebutkan hukum makanan secara garis besar.
Pak. Halal dan haram. Bagus. Zikra. Kita zikra. Oke, anak-anak Bapak, di sini kita anak-anak Bapak tadi sudah disebutkan bahwasanya tadi sudah dijawab oleh teman kita yang bernama Tadrid dan bernama Zikra. Anak-anak Bapak, sebelum kita masuk ke materi inti, anak-anak Bapak, sekarang kita coba dulu tepuk semangat dulu. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak Bapak, sekarang pelajaran kita adalah pelajaran tentang makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Oke, anak-anak Bapak. Sudah tahu itu apa itu makanan halal? Makanan halal itu adalah makanan yang kehalalannya sudah tertera di dalam Al-Quran, di dalam As-Sun. Apalagi nak makan halal? Ada tahu? Makanan halal itu adalah makanan yang zatnya memang halal. Sudah, apalagi? Makanan yang halal itu adalah makanan yang proses pembuatannya itu halal, artinya tidak bercampur dengan zat-zat yang bernajis. Karena anak-anak, makanan yang halal pun bisa menjadi haram apabila di dalamnya bercampur dengan najis. Paham nggak? Jadi kesimpulannya, setiap makanan yang bernajis bisa menjadi haram. Ya, setiap makanan yang bernajis bisa menjadi haram. Paham nggak? Jadi setiap makanan yang bernajis hukumnya adalah haram. Walaupun awalnya dia halal, tetapi karena bercampur, contohnya bercampur dengan minyak babi, ya, ayam. Kalau dimasak ayam dengan minyak babi, maka ayam tadi jatuhlah menjadi haram. Pada awalnya dia halal karena bercampur proses masak ayam tadi bercampur dengan minyak babi, maka jadilah dia menjadi haram. Jadi anak-anak, sebenarnya hukum di dalam agama Islam ini sifatnya fleksibel, bisa berubah-ubah. Paham nak? Yang tadinya awalnya daging ayam itu halal bisa berubah menjadi haram. Apabila apa tadi? Apabila proses memasaknya dengan menggunakan minyak babi, contohnya. Apa jadinya ayam tadi? Haram. Ayam yang tadi haram. Nah, jadi anak-anak, pengertian daripada makanan halal itu anak-anak, yang pertama memang tercantum dalam Al-Quran. Memang ada nasnya atau dalil naklinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Paham nak? Paham? Contoh, babi haram. Kenapa? Saya kan tahu apa penyebabnya. Babi itu haram. Bagus, Balkis. Karena dia daging babi ada cacing. Apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa babi itu haram? Karena sudah dilarang di dalam. Bagus. Karena anak babi itu haram karena sudah tercantum di dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Surah Al-Maidah. Bunyinya apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla ligairillah. Diharamkan kepada kamu makan bangkai, atau disebut namanya maitah. Apa namanya? Maitah. Maitah itu anak-anak, maitah itu hukum memakannya adalah bangkai. Paham? Hukum maitah atau bangkai, hukum memakannya adalah haram. Haram ya? Bangkai hukumnya haram. Ada yang tahu kategori bangkai? Ada yang tahu kategori bangkai itu apa?
Bangkai itu apa nak? Yang pertama, hewan yang matinya tidak disembelih lehernya. Contoh, hewan yang mati tertabrak. Hewan yang mati tertabrak. Paham? Contoh, si Jikra punya kambing ditabrak oleh si Tantri. Si Tantri menggunakan mobil tanpa sengaja, si Tantri menabrak kambing si Jikra. Tiba-tiba kambing Jikra itu mati. Mati tanpa disembelih lehernya. Apa jadinya? Kambing tadi haram. Kata kambing tadi menjadi sedangkan dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan setiap bangkai itu hukumnya haram. Karena setiap bangkai hukumnya haram. Paham nak? Paham? Nah, dari mana kita tahu bangkai itu haram? Karena sudah tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah. Paham? Dalam surah Al-Maidah disebutkan diharamkan kepada kamu makan bangkai, minum darah, wadam. Apa namanya? Wadam. Apa lagi? Walahmul khinzir, daging babi. Dan jadi daging babi ini sudah jelas keharamannya ya. Sudah jelas keharamannya bahwasanya daging babi haramnya daging babi karena sudah terdapat di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Maidah ya, keharaman babi sudah tercantum. Jadi tak bisa lagi disangka bahwasanya daging babi itu hukumnya haram. Tidak boleh lagi diprotes. Tidak boleh lagi diprotes. Memang itulah ketentuan dari Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Kalamullah al-munazzal ala Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak, dengan anak-anak itu sudah jelas ya. Sudah jelas bahwasanya daging babi itu keharamannya sudah tercantum dalam Al-Quran. Kalau kalian nggak percaya, coba dibuka ya, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Yang pertama di situ dalam surah Al-Maidah itu disebutkan yang pertama yang haram apa katanya? Hurrimat alaikumul maitah. Bangkai ya. Bangkai haram ya. Apalagi bangkai yang sudah busuk, apalagi bangkai yang sudah hewan yang matinya sudah busuk, itu haram. Karena nasi basi apa hukumnya? Haram. Nasi basi hukumnya haram. Kenapa nak? Ada yang tahu? Karena sudah busuk. Itu ya. Karena sudah busuk. Apalagi nak? Jawabannya? Boleh jawab. Karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Yang mana kalau dikonsumsi bisa mendatangkan penyakit. Ya, kalau dikonsumsi bisa mendatangkan penyakit. Jadi kesimpulan, semua makanan yang bisa mendatangkan penyakit anak-anak itu hukumnya haram. Paham? Semua makanan yang bisa mendatangkan penyakit ke tubuh kita hukumnya haram. Contoh tadi anak-anak nasi basi. Makanya anak-anak nasi basi itu tidak boleh lagi dikonsumsi. Kenapa? Karena bisa mendatangkan penyakit. Nah, itu dia. Apalagi nak? Selain dari itu. Apalagi nak? Selain dari itu. Tadi daging babi. Kenapa diharapkan? Memang ada dalam Al-Quran. Selain dari itu, secara kaji ilmiah, secara medisnya anak-anak, daging babi itu anak-anak banyak mengandung cacing kita. Paham? Apalagi kenapa babi itu haram? Karena termasuk hewan yang menjijikkan. Babi itu anak-anak makanannya tahu apa? Kalian tahu? Makanannya adalah nasi basi yang ada di rumah makan.
Makanya kalau kalian tengok ada bapak-bapak anak-anak naik beca bawa ember cat itu, nah itu biasanya anak-anak yang dibawanya adalah nasi basi untuk dikonsumsi oleh babi. Jadi termasuklah babi itu adalah makanan atau daging babi termasuk makanan haram ya bagi kita umat Islam. Penyebabnya adalah dalam daging babi itu banyak mengandung cacing bira yang mana kalau dikonsumsi oleh manusia bisa mendatangkan penyakit. Selain dari itu memang sudah tergerak di dalam Al-Quran keharaman babi. Di dalam surah Al-Maidah Allah bilang, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu walahmul khinzir." Walahmul khinzir, daging babi. Apalagi binatang atau daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Karena praktek ini anak-anak di zaman jahiliyah ada. Di zaman jahiliyah anak-anak, manusia pada masa itu anak-anak bapak, manusia pada masa itu mereka anak-anak bapak mereka itu anak-anak di zaman jahiliyah. Mereka itu kalau menyembelih hewan ternak tidak menyebut nama Allah. Mereka menyebut nama berhala yang mereka sembah. Nah, itu dia. Jadi anak-anak hewan ternak yang halal bisa menjadi terang kalau disembelih tidak menyebut nama Allah, menyebut nama pacar misalnya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu maka ayam dikira misalnya potong ayam, dia tidak menyebut nama Allah, yang disebutnya nama ceweknya pada saat menyembelih ke ayam tadi. Apa jadinya ayam itu? Karena dikira menyembelih ayamnya menyebut nama ceweknya dari saya ya. Apa tadi anak-anak? Ciri-ciri makanan halal. Ada tahu? Ciri-cirinya. Kehalalannya terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak bernajis, tidak menjijikkan, baik bagi tubuh. Kalau ciri-ciri makanan haram, ada tahu? Menjijikkan, kemudian membahayakan tubuh, ya. Membahayakan di sini Bapak yang ada di kartu ini, paham nak? Oke. Yang pertama dari kelompok Abu Bakar, ayo maju ke depan, pilih. Ayo dari kelompok Abu Bakar, pilih. Cocokkan kembali makanan yang mana halal, yang mana haram. Selesaikan dulu. Oke. Oke. Dari kelompok Usman bin Affan, satu orang lagi. Nanti kabar, tengok kabar. Oke, nama Bapak. Oke, alhamdulillah anak-anak Bapak di sini kalian sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa menentukan mana yang makanan halal dan mana yang haram ya. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana makanan halal dan mana makanan haram. Di sini anak-anak di sini tadi. Oke, perhatikan. Daging ayam halal. Halal. Kenapa? Memang zatnya halal.
bahwasanya daging ayam ini memang zatnya halal terkecuali diproses atau dimasak bercampur dengan atau dengan air yang bernajis. Oke, dan Bapak, selanjutnya daging kambing halal. Kenapa? Halal zatnya. Halal zat. Oke, buah segar. Halal. Bakso. Halal. Roti. Halal. Terkecuali roti yang sudah busuk. Yang sudah busuk. Basi atau busuk atau yang sudah terjendawat. Oke, Nana. Buah busuk. Kenapa, Ram? Karena apabila dikonsumsi mendatangkan penyakit bagi tubuh orang yang memakannya. Daging busuk sama seperti buah busuk ayam tiren. Ayam yang sudah tidak kenapa haram? Karena bisa mendatangkan penyakit. Jadi ayam tiren ini adalah ayam yang matinya kemarin. Ya, artinya matinya itu sudah lama ya. Kemudian nasi basi. Nasi basi ini sama dengan buah busuk dan daging busuk. Kemudian telur busuk. Nah, telur busuk juga sama dengan buah busuk, daging busuk dan telur busuk. Anak-anak Bapak bisa dimengerti. Nah, alhamdulillah kalian sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa menentukan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram ya. Tadi anak-anak disebutkan bahwasanya kehalalan makanan itu pada dasarnya yang pertama halal zatnya, yang pertama halal cara memperolehnya, yang ketiga halal cara memprosesnya. Sekalipun dia ayam, kalau diperoleh dengan cara maling, maka ayam tadi menjadi haram ya. Jadi hukumnya bisa menjadi berubah. Oke, Nana? Sudah paham? Ya. Oke, anak Bapak, sebutkan contoh makanan halal. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Jikra. Bakso. Bagus, Jikra. Tepuk tangan untuk Jikra. Contoh makanan haram. Angkat tangan. Buah busuk. Bagus, kamu di. Oke. Sekarang contoh makanan haram lagi. Ayo. Hah? Nasi basi. Bagus. Tepuk tangan untuk Wais. Kemudian contoh makanan halal. Roti. Bagus. Oke, anak-anak, alhamdulillah kalian sudah bisa mengidentifikasi, sudah bisa mengenal mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Anak Bapak, di sini Bapak mau membagikan tugas ya, atau namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Di sini anak Bapak, kalian kerjakan secara berkelompok, soalnya berbentuk esai, dikerjakan secara berkelompok. Setelah selesai nanti kalian maju ke depan satu orang satu kelompok untuk mempresentasikan tugas yang Bapak kasih. Paham? Ini tugasnya per kelompok. Karena waktunya 15 menit dari sekarang. Dikerjakan berkelompok, kalian boleh berdiskusi. Oke? Berdiskusi ya. Yuk, berdiskusi. Nanti dikerjakan selama 15 menit dari sekarang. Diskusi mengerjakannya. Diskusi mengerjakannya. Audi, ini. Bisa lo gampang coba sih. Makanan yang halal adalah makanan yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Contohnya roti dan bakso. 2. Apa yang dimaksud dengan makanan haram? Sebutkan 3 contohnya. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak sehat. 3.
tangan untuk Odi. Oke anak, LKPD-nya sudah selesai. LKPD-nya sudah selesai. Jadi anak-anak Bapak, boleh Bapak ambil. Perhatikan kesimpulan dari materi makanan halal dan haram. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya pertama, umat Islam wajib memilih makanan yang halal dan yang baik. Ya, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang apa saja yang ada di bumi yang halal lagi baik, halalan thayyiban wa la tattabi'u. Jangan kamu ikuti langkah setan, karena setan itu adalah musuh nyata bagimu. Yang kedua, menjauhi makanan haram adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Baik anak, inilah kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yaitu materi makanan halal dan haram. Oke anak-anak, ayo maju ke depan, kita tutup. Ais, maju ke depan.